Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada nama Al-Jabbar ya. Nanti tengok itu dulu. Tengok masa itu udah Al-Aziz. Nah, sekarang Al-Jabbar, bahagian daripada sedikit nama Al-Aziz itu ada pada Al-Jabbar. Al-Aziz itu yang kita rujuk, yang kita perlukan segala-galanya. Antaranya kita memerlukan kekuatan, kekuasaan daripada Allah Ta'ala yang disebut dengan Al-Jabbar. Baik. Al-Jabbar, kalau kita buka dalam terjemahannya, diartikan sebagai yang maha apa? Al-Jabbar maha apa? Kalau ikut terjemahannya, yang maha perkasa. Nanti Al-Aziz perkasa lagi, Al-Qahar perkasa lagi, Al-Jabbar perkasa juga. Saya tengok terjemahannya itu yang maha kuasa. Nanti Al-Qadir kuasa juga, Al-Qawi yang maha kuat. Jadi kita coba untuk membezakan setiap lafaz yang disebutkan dalam Al-Quran, apatah lagi lafaz itu mengarah kepada nama Tuhan kita. Jadi kalau misalnya Al-Jabbar itu sama dengan Al-Qahar, buat apa ada dua nama? Kalau Al-Jabbar itu sama dengan Al-Qadir, buat apa ada nama dua? Jadi tidak ada sama. Kita yang tidak ada maklumat, yang tak mencukupi, menyamakan je. Coba bezakan hurufnya. Jabara. Satunya lagi apa? Qahara. Satunya lagi apa? Qadara. Kan jelas berbeza. Namun kenapa sama terjemahannya? Itu menunjukkan perbendaharaan bahasa Melayu masih sedikit dan kurang. Oke. Oke, Al-Jabbar yang sering diterjemahkan secara literally adalah yang maha kuasa. Di sini saya akan meletakkan dulu asas perbincangan. Ada tak dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang dirinya yang memiliki nama Al-Jabbar? Ada? Ada. Dekat surah apa? Surah Al-Hasyr. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-23. Sebelum 24 yang terakhir ada 23 ada bunyinya Al-Azizul Jabbar. Ya, ada ya berarti ya? Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dari atasnya alimul ghaib, kemudian huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi karena ada dalam Quran, dalam hadis pun ada Al-Jabarut, ada disebutkan Wajburni, ada nama Allah disebutkan. So menjadi hak bagi kita untuk menghuraikan apa makna Al-Jabbar itu. Oke, jadi poin yang pertama kita harus meletakkan dulu asas perbincangannya dalam Quran. Kalau ada, mari kita jelaskan Al-Jabbar itu. Dan dalam Al-Quran, nama Allah Al-Jabbar memang cuma ada dalam surah itu sahaja. Tidak ada yang lain. Satu kali sebutannya dalam surah Al-Hasyr. Dan dikaitkan dengan tema surah Al-Hasyr, yaitu tema pengusiran Bani Nadir dengan kekuasaan Allah. Ya, maka nama-nama Allah di situ memiliki peranan dalam tindakan Allah yang mengusir Bani Nadir daripada komuniti orang-orang dekat Madinah yang kehadiran mereka begitu merusak
Ya, banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan umat Islam dimulakan dengan surah Al-Mujadalah. Mereka suka berbisik-bisik dan seumpamanya itu, menyakiti dan melanggar perjanjian. Itulah orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Okay. Kemudian lepas kita tentukan rujukan sumber perbincangan nama Al-Jabbar, saya bagi prolog, bagi satu muqaddimah dahulu. Okay. Nama Al-Jabbar itu nanti akan mengarah kepada sifat kesempurnaan Allah, karena padanya ada kekuasaan. Ya, kita nampak sempurna sekarang misalnya kalau boleh berdiri dan berjalan. Kalau tak boleh berdiri berjalan, ditolak dekat atas kursi roda, namanya kita lemah, tidak ada kesempurnaan. Soal Jabbar itu mengarah pada kesempurnaan, itu kalau ada pada Allah. Tapi kalau manusia mencoba untuk menjadi Al-Jabbar, dalam arti dia merasa dirinya itu memiliki kekuasaan, sungguh dia telah meletakkan satu nama pada dirinya yang tidak layak, maka orang yang mengatakan dirinya ada Jabbar itu orang yang paling bodoh. Jadi manusia tidak memiliki kekuasaan, kekuatan. Hanya Allah yang punya kekuasaan dan kekuatan. Kalau manusia menisbahkan pada dirinya akulah Al-Jabbar, itu melekatkan satu sifat yang tidak ada pada dirinya, bermakna orang itu orang yang bodoh. Contohlah saya kalau melihat diri saya tak pandai, lalu saya judge diri sayalah orang yang pandai. Anda gelak tak? Gelak. Karena itu orang yang tidak ada kuasa mengatakan saya super power, saya orang yang ada kuasa. Awak gelak tak? Kita akan gelak kalau tahu Asmaul Husna. Tak gelak macam biasa karena tak tahu. Makanya orang yang tahu atas kelemahan kita, lalu kita klaim diri kita ada kesempurnaan, orang itu akan gelak. Contoh, saya buta, lalu saya berkata, oh saya boleh melihat, warnanya begitu indah. Mungkin ada orang gelak, bagaimana engkau melihat warna-warni itu? Tentu tak boleh, warna-warni hanya dapat ditangkap oleh mata deria. Sementara keindahannya itu boleh kita rasa dengan menggunakan hati kita. Oke. Jadi manusia itu lemah, setakat nak menentukan waktunya satu saat untuk hidup je tak mampu. Ada seorang student yang sangat hebat dalam studi dia, tetapi dia terserang satu penyakit yang namanya ada sumbatan dekat pembuluh darah dia. So, kehebatan bagaimanapun dia dekat university, dekat pendidikan dia, tetap dia tak boleh mengatasi adanya penyakit dalam darah dia. So akhirnya apa? Dia meninggal. Hebat bagaimanapun, kita tak boleh jamin tentang kehidupan kita. Dan fakta menunjukkan setiap orang akan pasti akan mati. Karena setiap orang pasti mati, maka kematian dalam Quran disebut al-yakin, sesuatu yang meyakinkan, karena fakta. Ada orang boleh menjamin diri kita hidup sampai esok? Tak boleh. Maka nak letakkan kata Jabbar itu tak layak, maka orang bodoh je yang menyamatkan dirinya sebagai Al-Jabbar. Nanti aplikasi Al-Jabbar itu lain ya, ceritanya dengan makna zahirnya. Kita ambil makna yang sebaliknya. Itu aplikasinya Al-Jabbar ya. Oke. Jadi bagaimanapun Anda sebagai seorang hamba yang diperhambakan, atau seorang pembantu yang digaji, dengan seorang raja, nasibnya sama, akan kembali kepada Allah. Dua-duanya tak memiliki kuasa. Jadi nasib orang di bawah atau di atas itu sama endingnya, mati dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka kalau saya tanya, siapakah kita? Kita adalah hamba Allah yang diliputi oleh kekurangan, diliputi oleh kelemahan, yang hanya memiliki kehendak namun tidak ada kuasa. Ketahuilah, kita berangkat ke sini hanya punya kehendak. Aku nak belajar kat TC. Tapi siapa yang menggerakkan kita datang ke sini? Allah. So layakkah kita katakan akulah yang kuat? Tidak layak. Jadi namanya apa? Kita merendah, kita melemah. Bahkan setiap rukuk kita melemahkan diri kita. Tulang yang tegak begitu harus kita ginikan. Bukan cuma begini, suruh begini lagi. Itu menunjukkan betapa rendahnya kita, betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita di hadapan Allah. Kalau sampai kita berani merasa tinggi, merasa kuat, merasa hebat sesama rakan-rakan kita, maknanya kita juga merasa tinggi, hebat di hadapan Allah. Jangan di hadapan Allah kita tunduk, tetapi di hadapan manusia kita berani. Itu sama saja, karena manusia adalah jambatan menuju Allah.
Jadi siapakah kita? Kita adalah manusia yang sangat memerlukan Allah, khususnya dalam bab kekuasaannya, kekuatannya. Itu yang kita perlukan. Maka jangan pernah klaim diri kita, akulah orang yang kuat, akulah orang yang gagah, akulah orang yang perkasa, akulah yang ada kuasa. Itu dihilangkan kalau belajar Asmaul Husna. Barulah kita bincangkan tentang makna Al-Jabbar. Al-Jabbar dari asal kata Jabara. Jabara. Maka ada namanya Jabara, Jabirun. Kenal Jabir bin Abdullah? Kenal Syekh Ali Jabir? Jabir. Kalau Jabir itu kepada satu perbuatan dan satu tindakan serta pada satu lawan. Tapi kalau Al-Jabbar itu kepada seluruh makhluk. Dia mubalaghah, dia ada hyperbola, ada satu melebihkan. Ya. Kalau saya memperbaiki urusan manusia, manusia dia sahaja, maka saya sebagai Jabirah. Tetapi kalau ramai orang yang saya buat, itu namanya Jabbar. Pada setiap keadaan, pada segala sesuatu, itu disebut sebagai Jabbar. Maknanya Jabir dengan Jabbar, perbezaannya pada quantity bukan pada quality. Misalnya, quality saya memberi orang, satu orang 100, memberi 100 orang pun tiap-tiap orang 100. Allah kalau bertindak begitu, bukan memberi satu orang 100, kalau jumlahnya itu adalah 100 orang bagi RM1 misalnya, itu bukan tindakan Allah. Tetap sama, 100 orang pun dikasih tiap-tiap orangnya 100 karena menjaga quality. Satu orang pun dikasih 100 karena menjaga quality. Ya. Lain dengan kita, kalau satu orang dikasih 100, kalau yang datang 100 orang dikasih RM1. Allah tidak begitu. Sama dalam quality, cuma kuantitinya yang berbeza. Maka kuantitinya itu Allah kepada satu orang Jabir, kepada ramai makhluk pada segala keadaan, itu namanya Jabbar. Okay. Al-Jabbar dia memiliki 3 makna, ya, secara bahasa. Memiliki 3 makna. Dari makna itu nanti kita boleh huraikan menjadi satu teori, ya, satu definisi tentang apakah Al-Jabbar itu. Oke. Kadang manusia ini sayang nak buang maka, ya. Walaupun sudah tak ada ini dawatnya. Jadi Al-Jabbar, Al-Jabbaru, dia dibagi maknanya kepada 3 bahagian, ya. Makna secara bahasanya ada 3. Pertama, Al-Jabbar artinya adalah Al-Aliyu. Al-Aliyu. Al-Aliyu itu apa artinya? Yang tinggi. Kalau perempuan namanya Aliyah, lelaki namanya Ali. Ali bin Abi Thalib, Aliyah binti Thalib. Al-Aliyu itu tinggi. Pertanyaannya, apanya yang tinggi? Yang tinggi di sini adalah kuasanya. Kuasa Allah yang tinggi. Ada ketinggian kuasa. Oke. Dalam penggunaan orang Arab, kalau misalnya ada pokok kurma yang begitu tinggi, susah untuk dijangkau, susah untuk dipanjat, itu namanya nakhla jabbarah. Nakhla jabbarah itu kurma yang terlalu tinggi sehingga susah untuk dijangkau, maka dibiarkanlah buahnya itu tanpa ada yang memetiknya. Itu namanya nakhla jabbarah. Pakai kha, ada isi. Kurma itu ada isi. Kalau nahla nanti jadi apa? Nahlun, lebah. Lebah. Ya, nakhla jabbara. Demikian juga kalau ada unta, untanya itu terlalu tinggi, bagian atasnya itu susah untuk dijangkau, dinaiki, maka untanya disebut dalam kata orang Arab sebut naqah jabbara.
unta itu susah untuk dijangkau. Sesuatu kalau mudah dijangkau, dia bukan bernama Jabbar. Ya. Jadi di luar kemampuan manusia untuk menjangkaunya, itu namanya Jabbar. Kalau Allah itu punya kuasa yang begitu tinggi, ketinggian kuasanya tak mampu untuk dipersepsikan oleh akal kita. Seberapa tinggi kuasa Allah itu, seberapa hebatnya keagungan kuasa Allah itu tidak dapat dipersepsikan oleh akal kita. Saya contohkan, misalnya, kuasa Allah yang begitu tinggi adalah ketika Allah mampu menyatukan antara unsur api dengan air di bawah dasar lautan. Betul kata? Dia macam larva, macam magma dalam laut itu. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi faktual. Nah, itu akal kita belum menjangkau. Kalau tak boleh menjangkau, jangan dijangkau, tetapi letakkan bahwa Allah begitu tinggi untuk dipersepsi oleh akal manusia, sebab akal manusia hanya mampu untuk menggambarkan perkara yang dapat ditangkap oleh matanya. Itu akal. Maka akal dia connect dengan apa? Mata. Akal tak diletakkan di sini, di sini. Dia connect dengan mata. Hasil connection antara mata dengan akal melahirkan ilmu. Maka ilmu itu sesuatu yang dihasilkan oleh deria kita. Maknanya benda itu wujud. Tetapi kalau iman dihasilkan oleh hati kita, hati bukan kolbu jantung, tapi hati yang sifatnya hati spiritual, bukan organ. Ya. Makanya untuk mengimani perkara-perkara yang illogic, kita memerlukan sentuhan kalbu, bukan akal. Tetapi untuk beriman, mulakan dengan akal dulu. Beza kan? Maknanya kalau orang berakal saja, tak boleh selesaikan masalah, tapi orang kalau beriman, dia boleh selesaikan masalah dia. Contoh, tak mampu untuk menyelesaikan anaknya yang bodoh supaya pandai karena ayahnya itu seorang profesor, dia bunuh diri akhirnya. Tapi kalau kita optimis, Allah punya kuasa yang begitu tinggi, susah untuk dipersepsi oleh akal, yang penting saya berharap je Allah akan beri, insya Allah. So optimis kita. Demikian makna Al-Jabbar pada makna yang pertama, yaitu Al-Aliyu yang begitu tinggi. Tinggi itu maknanya sesuatu yang tak terjangkau. Kalau tinggi terjangkau, itu bukan tinggi. Ingat ya, bahasa tinggi itu susah untuk dipanjat, dinaiki, dan sampai di atasnya. Kalau sampai di atasnya, berarti Allah itu tak tinggi. Ya. Dan nanti kuasa Allah akan kita lihat ketika kita berjumpa dengannya. Insya Allah. Oke, kemudian Al-Jabbar, makna yang kedua adalah Al-Muslih lil Umur. Al-Muslihu lil Umur. Apa makna Al-Muslihu lil Umur? Yang memperbaiki segala keadaan. Pembaik segala perkara. Oke. Orang Arab, kalau misalnya menjumpai tulang itu bengkok lepas jatuh dan ingin diluruskan, bermakna dia kata jabbartu al-idham. Aku luruskan, aku betulkan tulang orang yang sudah bengkok itu. Ya. Contoh misalnya, ya. Ayah saya orang yang suka betulkan tulang orang yang jatuh. Bila jatuh itu, contoh perempuan yang jatuh ke tandas, ininya bagian di bawah, ininya di atas, datang begini. Dalam beberapa minggu itu dibagi ke orang, tapi jadi separuh. Saya ingat separuh begini. Jadi ini dekat sini separuh, ini dekat sini separuh. Sudah datang, sudah bengkak di sini. Ya. Jadi ayah kata, kalau mau betul mau ya, tahan katanya. Dipatahkan, ditarik bunyi itu, pas disusun. Sakit tak? Tapi selepas 1 bulan datang dengan tersenyum, membawa gula, membawa makanan. Itu cara Allah membaikkan manusia. Seperti itu. Cara mengatur kita. Jadi kalau Anda dibaiki oleh Allah, jangan harap dibaiki itu dibagi nikmat gila-gila, seronok-seronok aja. Tidak ada. Mesti ada unsur yang menyakitkan. Nak dibaiki. Nak buat baikan pemulihan benda itu. Kalau nak, siap-siap sakit. Karena itu nanti akan ada musibah.
dan perempuan paling layak untuk mendapatkan sentuhan Al-Jabbar dalam rumah tangganya. Termasuk juga lelaki. Jadi namanya Al-Muslih lil Umur, yang memperbaiki semula perkara-perkara itu daripada sifat asalnya yang teruk menjadi baik. Itu namanya Al-Muslih lil Umur. Jadi dengan kuasanya Allah bertindak memperbaiki urusan manusia, walaupun dengan rasa yang menyakitkan, tapi Allah menggunakan kekuasaannya. Kalau tujuannya ada pada nama Ar-Rahim, iya kan? Tujuannya ada pada nama Ar-Rahim, tindakannya ada pada kekuasaannya yang berasal daripada Al-Jabbar. Oke, paham sampai sini? Paham, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, makna Al-Jabbar itu adalah Al-Mujbiru. Al-Mujbiru. Pernah dengar aliran Al-Jabariyah atau aliran Al-Mu'tazilah? Mu'tazilah itu memperkatakan dalam prinsipnya bahwa manusia itu berbuat mengikut kehendaknya murni tanpa campur tangan kehendak Allah. Jadi akal itu sebagai tolak ukurnya. Akalnya berkata, kalaulah manusia itu dipaksa oleh Allah, Allah turut campur dalam pilihannya, buat apa ada syurga? Buat apa ada neraka? Kan dipengaruhi. Jadi murni manusia itu memilih dengan kehendaknya sendiri, sama ada untuk ke syurga atau ke neraka. Itu prinsip Mu'tazilah yang menafikan kuasa Allah dalam mempengaruhi pikiran, tindakan manusia. Sementara Quran mengatakan, Allah yang menciptakan kamu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat juga ciptaan Allah. Jadi apa saja yang ada selain Allah itu makhluk, maka perbuatan kita adalah makhluk. Kecuali kalam Allah, karena menisbah kepada zatnya, jangan dikatakan Quran sebagai makhluk. Ya. Oke. Kemudian kalau Jabariyahnya, dia kata Allah punya kuasa yang tinggi, kita tak ada kuasa apa-apa, so kita buat apa saja itu murni daripada kehendak Allah saja. So ini namanya aliran yang terpaksa, katanya. Paksaan. Ini juga susah untuk diterima. Sebab apa? Kalau manusia itu murni dipaksa oleh Allah tanpa memilih, maka buat apa ada syurga dan neraka? Maknanya Allah tak aci, tak adil lah. Ini dipaksa-paksa sendiri, hebat maksiat ya, lepas itu disiksa ke neraka. Nanti komplain, ya Allah, kan engkau yang paksa aku, sekarang engkau paksa, engkau hukum juga, masukkan ke neraka. Mana keadilanmu ya Allah? Yang masuk surga senang, dipengaruhi oleh Allah, masuklah kamu ke surga, happy-happy. Tapi kalau berdepan dengan orang-orang dekat neraka, orang neraka akan komplain, senang ya kamu dipilih Allah untuk masuk surga. So ini Jabariyah. So dua-duanya aliran ini dianggap bertentangan dengan nas, ya, Al-Quran ataupun nas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang benar apa? Yang benar memang Allah itu maha memaksa di atas kehendak manusia, memang ada. Dan manusia juga memiliki kehendak. Jadi yang benar itu manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Cuma bezanya manusia punya kehendak tak ada kuasa, Allah punya kehendak ada kuasa. Ketika manusia berkehendak melakukan sesuatu, memilih sesuatu yang kononnya dianggap baik untuknya, tapi Allah punya kehendak dan punya ilmu, melihat kehendak itu kalau diwujudkan tak bagus, maka kehendak Allah mengatasi kehendak orang tersebut dan dikalahkanlah kehendak itu. Maka di sini al-mujbir, ada unsur pemaksaan kehendak. Paham di sini? Oke, jadi Allah punya kehendak dan kehendak manusia di atasnya kehendak Allah. Kalau manusia berkehendak memilih perkara baik dan memang Allah menghendakinya, jadilah perkara itu. Kehendak Allah bersinergi dengan kehendak manusia. Karena apa yang dikehendaki manusia ternyata dalam pandangan Allah baik untuknya, maka dimakbulkan. Yang tak baik tak dimakbulkan, tapi Allah bagi ganti yang baik. Tetap diberi. Allah itu tak pernah begini, sentiasa memberi. Walaupun ada benar ditarik, tujuan menarik untuk memberi. Tidak pernah Allah itu bakhil. Sentiasa kita dalam pemberian, dan pemberian untuk kita di atas keperluan. Sentiasa menguji kita, namun ujiannya di bawah kemampuan. Maka jangan mengeluh.
Kalau mengeluh, kita ini orang bodoh. Bodohnya apa? Kita diuji tak pernah di atas kemampuan, di bawah kemampuan. Kalau diberi, di atas keperluan. Sebab apa mengeluh? Itu hanyalah bisikan syaitan. Oke. Jadi kalau demikian, Allah Al-Mujbir memaksakan kehendaknya itu untuk mengalahkan kehendak manusia. So, tidak ada namanya kehendak manusia itu murni atas kuasanya. Saya contohkan. Kalau misalnya di dunia Islam ada perlakuan-perlakuan daripada non-muslim yang begitu menyakitkan hati umat Islam, ada unsur pembunuhan, ada unsur penyiksaan, itu kehendak orang-orang kafir terhadap umat Islam. Berlaku tak kehendak itu? Berlaku. Mengapa? Karena memang Allah menghendaki perkara itu berlaku. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Untuk menguji. Karena itu umat Islam hidup dalam ujian terus. Ujian keimanan itu bukan cuma adanya musibah kecil-kecil. Adanya musibah yang paling besar juga akan diberikan oleh Allah. Karena itulah harga bagi nilai surga. Jadi sekarang ini di negara kita misalnya ada isu-isu yang kita tak suka, tapi berlaku benda itu. Ketahuilah berlakunya perkara itu adalah karena Allah menghendaki, maka jangan celah perkara itu, tapi berdoalah kepada Allah agar Allah selesaikan, karena Allah Al-Jabbar yang akan memperbaiki urusan kita. Kalau tidak ada sesuatu yang kita rasa tak baik untuk kita, di mana kita nak memohon kepada kuasa Allah dalam menyelesaikan perkara itu? Di mana Al-Jabbarnya? Ya. Jadi Al-Mujbir itu yang memaksa. Istilah memaksa, saya pernah dikomplain memaksa oleh murid saya. Allah memaksa? Maknanya Allah tak ada power lah tu. Bukan. Bahasa pemaksaan itu begini, puan-puan. Anda punya kehendak untuk ke TC. Saya punya kehendak untuk menghalang Anda jangan pergi ke TC, tapi pergi shopping ke IOI Mall. Ya kan? Ketika Allah memiliki kehendak atas ilmunya menghendaki Anda untuk pergi ke TC, dan saya menghendaki Anda untuk pergi ke mall, ketika Anda sampai ke TC, Allah telah mengalahkan kehendak saya. Pertembungan antara dua kehendak itu ada unsur pemaksaan untuk dikalahkan. Dan Allah yang ada di atas. Sebab kalau tidak ada unsur pemaksaan, di mana kuasanya Allah? Jadi manusia semuanya ini dalam berkehendak, kalau tak menepati kehendak Allah, Allah memaksakan kehendaknya agar berlaku untuk manusia itu. Makanya puan-puan, tuan-tuan, sering kan berkehendak tak jadi kan? Ketahuilah kehendak Anda diatasi oleh Allah. Anda di atasnya Allah, bukannya Anda, Allah di atasnya kehendak Anda, dan Allah melihat tak bagus kalau kamu minta, tak bagus kalau kamu dibagi. Maka Allah tidak menjayakan kehendak kita, dan berkehendak sangat untuk ketisi kereta rusak. Sudah panggil pomen tak datang-datang, ya. Sudah minta kawan untuk ambil tak ambil juga, ya. Bermakna Anda rasa baik kat sini, tapi di jalan itu kita tak tahu apa yang berlaku, maka Allah menghalang kita untuk berjalan menggunakan kereta kita. Demikianlah kalau kita percaya Allah itu husna, begitu baik kat kita, kita hanya bersangka baik. Apapun yang berlaku, saya redha, saya terima, karena Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya kehendak, dan semua kekuasaan itu berasaskan pada ilmu-Mu tentang kami. Jadi kan lapang, tidak ada unsur memaksakan kehendak lagi. Tak apa, ya Allah, saya redha. Oke. Jadi ini yang memaksa, pertembungan antara dua kehendak. Yang satu ada kehendak tak ada kuasa, yang satu ada kehendak dan ada kuasa. Dialah Allah Al-Jabbar. Oke. Jadi Al-Jabbar yang tinggi kuasanya, ketinggian kuasanya tak mampu dijangkau oleh manusia. Dan Allah Al-Muslih lil umur yang membaiki segala perkara. Anda kalau dibaiki oleh Allah memang akan terasa menyakitkan Anda. Ketahuilah pembaikan itu ada unsur penghancuran dulu. Anda nak baiki pipe, hancurkan dulu pipe-nya. Allah nak baiki Anda akan macam dibetulkan, disakit, ada unsur menyakitkan dulu.
Al-Mujbir yang maha maksa. So kehendak kita akan bertemu dengan kehendak Allah pada satu perkara tertentu, dan ketika kita tak mampu untuk merealisasikan kehendak kita, ketahuilah ada Al-Jabbar di situ. Paham di sini? Jelas? Alhamdulillah. Kita masuk perbincangan tentang makna Al-Jabbar. Kalau demikian, apakah makna Al-Jabbar itu? Ya. Ada kata yang paling mudah untuk difahami. Setiap nama Al-Jabbar ini, dia akan berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya dekat bawah. Jadi kalau ada perempuan yang sedih, kalau ada orang yang gelisah, kalau ada orang yang hidupnya miskin, hidupnya susah, tertekan, ditindas, murung, depresi, dia sebetulnya berada pada kekuasaan Al-Jabbar, cuma tak perasan. Ada yang merasa dihina karena badan gemuk, tak confident, jumpa kawan-kawan yang kutilang, kurus tinggi langsing. Anda di bawah ketika itu. Kalau di bawah, Anda harus connect dengan Al-Jabbar. So Al-Jabbar itu sangat terkait dengan segala sesuatu yang sifatnya di bawah. Karena itu Al-Jabbar itu ada yang memaknai, sebagian daripada makna Al-Jabbar itu Al-Qahir, yang Al-Qahir fauqa ibadi, yang berada di atas manusia. Kalau berada di atas manusia, manusia kat bawah, dia harus berhubungan dengan Al-Jabbar supaya dia bangkit dan naik semula. Inferior sangat, baru datang kelas, tak tahu Asmaul Husna, orang semua sudah connect ini. Itu juga di bawah Al-Jabbar ya. Jangan risau, ada Al-Jabbar. Sudah sekian lama aku dalam pencarianku, jumpa kelas Asmaul Husna, sudah sampai yang ke-70, semua ditanya, boleh jawab, udah ditanya, saya baru datang. Itu ada Al-Jabbar. Jangan risau, kita akan optimis bila kita berdepan dengan Allah. Dan akan pesimis kalau berdepan dengan rakan-rakan kita yang sudah tunjuk tangan. Saya Ustazah, saya. Itu yang harus dijaga. Perasaan orang-orang yang merasa di bawah. Dan ini dialami oleh orang-orang dekat Mekah, yaitu para sahabat yang ketika dihalang anaknya untuk berhijrah ke Madinah, ternyata ketika dia akhirnya hijrah juga ke Madinah, sahabat sudah dapat pengajaran yang luas sehingga dia merasa inferior. Dia marah, para sahabat itu balik ke Mekah, nak hukum anak istrinya menghalang itu. Pasal kalian, saya jadi lewat untuk memahami agama. Saya merasa inferior, tapi Allah kata, maafkan mereka karena anak dan istri di bawah pendidikan kalian. Suruh maafkan, jangan diteruskan. Oke. Jadi Al-Jabbar itu nanti akan terkait dengan perkara-perkara yang di bawah. Maka bersyukurlah kalau di bawah. Jadi ada connect dengan Al-Jabbar. Maknanya Anda tengah dibaiki oleh Allah, maka di bawah dulu. Oke. Al-Jabbar pertama, ada ketinggian kuasa. Ya, poin pertama, ada ketinggian, bukan gunung, ketinggian kuasa. Artinya kuasa Allah itu begitu tinggi, dan sebut kata tinggi tidak mampu untuk dicapai akal manusia ataupun deria manusia. Tinggi sangat. Maknanya kuasanya tak terjangkau, tidak terbatas. So nothing impossible di hadapan Allah itu. Jadi Anda kalau punya kehendak sesuatu, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menghendakinya, jadi perkara itu. Jangan mustahilkan sesuatu, karena memustahilkan sesuatu yang baik, maknanya Anda memustahilkan Allah punya kuasa. Itu musyrik. Impossible lah. Orang belajar Asmaul Husna, dia optimis terus. Hidup itu macam kebaikan terbuka sepanjang jalan, sampai jumpa Allah terbuka terus. Tapi orang yang tak kenal Allah, dia satu merasa inferior sangat, pesimis, putus asa, hilang harapan, stres, depres, bunuh diri. Itu manusia yang tidak mengenal Allah. Maka ketika mengenal Allah, kita akan optimis, tenang jiwa kita, dan selesa untuk menghadapi, mendepani segala apa-apa yang pada awalnya kita tak menyukainya, tapi pada akhirnya kita mensyukurinya. Karena itu musibah bagi kalangan arif adalah nikmat yang tersembunyi. Dan bagi kita, masalah yang harus diatasi. Para wali itu kalau sakit, dia tak berobat.
Tapi jangan contoh, maksudnya kalau tak sampai tarafnya. Tak berobat. Kenapa? Dia ingin merasakan kesakitan agar boleh memadamkan dosa-dosanya. Kalau tak tahan, berobatlah. Ketinggian kuasa. Kemudian pada poin yang kedua, ada tindakan memaksakan kehendak, ya, pemaksaan kehendak. Artinya Allah punya kehendak, kehendaknya di atas manusia. Ada unsur pemaksaan kehendak. Dan yang ketiga, ada perbaikan urusan. Ya, ada ketinggian kuasa, ada pemaksaan kehendak, ada perbaikan urusan. Oke. Bagaimana kita nak jadikan satu makna? Al-Jabbar bermakna zat yang dengan ketinggian kuasanya, ya, zat yang dengan ketinggian kuasa dia itu, yang tak mampu dipersepsikan oleh akal itu, yang tak terbatas itu, bertindak memaksakan kehendaknya itu berada di atas kehendak manusia dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan manusia yang berkehendak tadi. Boleh transfer makna ini pada keadaan diri perempuan sekarang? Oh iyalah Ustazah, patutlah ketika aku berkehendak tak jadi. Rupa-rupanya Allah tegur saya dengan Al-Jabbar, zat yang dengan ketinggian kuasanya bertindak memaksakan kehendaknya untuk berada di atas kehendak manusia, mengalahkan kehendak manusia demi untuk memperbaiki keadaan manusia itu. Jadi kerap ketidak Anda punya kehendak namun tidak terwujud. Nah, kalau terwujud tidak bagus, maka tak diwujudkan oleh Allah. Ketahuilah, apa yang tak wujud hari ini yang Anda inginkan, kalau diwujudkan jadi buruk bagi Anda. Dan apa yang berlaku saat ini yang Anda tak menghendakinya, itu yang baik untuk kita. Maka apa yang berlaku itu yang baik, apa yang tak berlaku itu yang tak baik. Maka jangan berhayal dengan perkara yang tidak berlaku. Saya kan Ustazah menginginkan suami yang baik hatinya, tapi hari ini dia memarahi saya. Andai katakan suami saya lembut kat saya, jangan katakan andai kata. So apa yang kita andaikan itu tak baik. Maka katakan, inilah yang terbaik, suamiku memarahi aku. Bila memarahi aku, ada pengharapan kepada Al-Jabbar. Maka hati-hati jadi suami. Kalau istri-istri yang dibawa itu berdepan dengan Al-Jabbar, habis suami-suami itu. Jadi harus sinergi memahaminya. Jadi tidak ada lagi dalam rumah tangga itu ada kekerasan. Suami menekan istri. Dan sekarang ini trennya lain. Istri tekan suami. Bahaya kalau suami connect dengan Al-Jabbar, habis istri itu. Habis apa? Dihancur-hancurkan supaya betul lagi begitu. Akan ditimpa banyak musibah dalam rumah tangga itu. Kalau dua-dua suami istri itu memahami tentang Allah, menjadi istri dan suami yang muhsinin muhsinat, tugas dia bukan lagi dalam rumah tangganya, tapi di luar membenarkan umat. Kalau kita dekat rumah tangga aja dah ribet, dengan suami tak romantik, dengan anak cuma ada makian celaan bila Anda berdakwah. Padahal dakwah itu disebutkan dalam surah Luqman ayat 17, inna dzalika min azmil umur, perkara yang harus diazamkan. Mananya diazamkan itu betapa pentingnya dakwah itu, sehingga menunjukkan satu orang ke arah kebenaran dan diterima itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bila dicontoh dan disebarkan pada orang, kita macam mendapatkan pahala dari tiap-tiap orang yang pernah mengamalkan, melaksanakan apa yang kita dakwai tadi itu. Ya. Jadi itu makna Al-Jabbar, ya.
Zat yang dengan ketinggian kuasanya bertindak memaksakan kehendaknya untuk mengalahkan kehendak manusia ketika kehendak itu tak baik untuk diwujudkan demi untuk memperbaiki kebaikan ataupun urusan manusia itu. Jadi Anda jangan pesimis lagi. Bila berkehendak, berharap Allah belum beri lagi, sama ada perlu waktu yang lama atau memang Allah tak beri, Allah ganti yang lain karena tak layak untuk kita. Nah, itulah harapan Ibrahim memiliki ayah yang baik. Tetapi bila memiliki ayah yang baik, tak baik untuk Ibrahim, maka Allah gantikan kebaikan Ibrahim kepada ayahnya ditukar dengan anak-anaknya yang saleh. Ya. Jadi Allah tak pernah bakhil, hanya menarik menguji kita. Dia menarik juga untuk memberi. Itulah Allah. Coba describekan sifat Tuhan kita pada orang lain. Orang lain yang bukan mukmin, bukan muslim, bukan orang yang beragama Islam, tak punya gambaran tentang Tuhan yang sesempurna gambaran Tuhan kita ini. Sangat luar biasa. Oke. Jadi itu makna Al-Jabbar. Untuk memahami makna ini, mari kita tengok Al-Quran dulu. Kita kaji dulu. Ada tak perbuatan-perbuatan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran yang berasaskan nama Al-Jabbar? Ada ke tidak? Kalau ada, maknanya ayat-ayat Quran yang mengandungi fenomena, peristiwa, kisah, itu akan melibatkan nama-nama Allah. Oke, saya ambil satu contoh dulu, yaitu kisah tentang Musa bersama Bani Israel berdepan dengan Fir'aun dengan bala tenteranya. So ada Fir'aun dengan bala tenteranya, dengan Hamannya. Ada Musa bersama Bani Israelnya. Ada tak tindakan Al-Jabbar di situ terhadap Fir'aun dan bala tentaranya? Ada ke tidak? Ada tak juga tindakan Al-Jabbar kepada Bani Israel dan Musa? Ada. Dua-duanya yang menzalimi dan yang dizalimi, ada Al-Jabbar di situ. Kepada yang menzalimi, Allah paksakan kehendaknya untuk mengatasi kehendak Fir'aun agar tak berkuasa. Kepada Bani Israel, Allah menghendakinya untuk naik martabatnya. Jadi yang bawa-bawa itu akan diangkat oleh Allah, tetapi dia tidak akan dibawa kalau tidak ada Fir'aun. Paham di sini? Baik. Jadi Al-Jabbar itu, Allah memperbaiki urusan manusia itu kadang menggunakan tangan orang yang jahat. Maka jangan blame orang jahat. Jadi hidup itu bukan nak caci mencaci, celah mencela. Coba tengok Rasulullah kalau dilempari sampah, diludahi, dilempari kotoran, ada tak dia nak celah orang itu? Tak ada, karena hidup ujian bukan untuk mencela, tapi untuk mengais pahala dengan sabar dan syukur. Ya, ada saatnya Allah bagi kita kesabaran, ada saatnya Allah bagi kita kesyukuran. Hanya Allah yang tahu batas-batasnya. Oke. Jadi Bani Israel itu dibawa, ditekan oleh siapa? Fir'aun. Apa yang dibuat oleh Fir'aun? Menyembelih yudabbihuna abna'ahum, anak-anak lelaki Bani Israel. Saya tanya, adakah kehendak Fir'aun untuk tetap kukuh dalam kekuasaannya dengan menyembelih anak-anak lelaki? Itu murni kehendak Fir'aun? Tidak. Allah melihat kehendak Fir'aun dan baik untuk Bani Israel, di-onkan oleh Allah kehendak itu. Jadi tetap manusia punya saham berkehendak, maka patut untuk dihisab. Dan Allah sebagai yang berkuasa juga punya kehendak. Sebagai Tuhan tentu punya kuasa. Kalau Tuhan itu diam di bawah kehendak manusia, jadi siapa yang berkuasa akhirnya? Manusia. Maka perlu adanya pemaksaan di situ. Maka perlu kehendak itu tak terwujud. Kalau semua kehendak manusia terwujud semuanya, tak perlu Tuhan. Perlu siapa? Kuasa diri. Ya. Ada orang yang hebat bagaimanapun, katanya semua boleh. Ada benda yang dia tak dapat, cuma Anda tak tahu dan disembunyikan je. Disembunyikan. Sebab manusia itu paling benci nak tunjuk kekurangannya. Tadi buat pasal tak sama adik? Tadi tuh adik begini. Tadi buat pasal ke tak? Tadi adik begini. Cuma tanya buat pasal ke tak? Iya ke tidak? Nak cakap iya buat pasal. Itu pun tak nak cakap. Nak beralasan.
Jadi manusia itu paling suka menutup aibnya ketika diminta untuk jujur. Masuk kelas kata, cukup kan kata, tak masuk kelas ustazah. Alasannya apa? Masuk kelas tak, itulah ustazah kertas saya rosak. Tak bayar. Cakap dia tak masuk kelas. Baru nanti ustazah akan taftish, akan tanya, kenapa kak tak masuk kelas? Jadi kata-kata itu ada kronologinya. Itulah ustazah. Jadi tunggu je ayat berikutnya. Akak, semalam masuk kelas TC ke tak? Tak. Saya cari akak kemana? Ada apa? Barulah cerita. Itu manusia. Jadi Allah menggunakan tangan orang lain yang jahat, yang berkehendak untuk jahat, untuk membaikkan keadaan manusia. Jadi Bani Israel itu tanpa ada Fir'aun tidak akan disebut dalam Quran. Ya. Anda kalau tidak berdepan dengan karena anak tak dipanggil sebagai ibu. Dan karena ibu itulah ada keutamaan. Jadi Anda diutamakan karena punya anak, maka jangan maki-maki anak terus. Tanpa anak Anda tak punya level. Nah, itu harus bersyukur. Jangan kata hidup ini menyusahkan je. Anak yang bijak akan kata, memang hidup itu untuk susah, Umi. Nak apa, Umi? Nak senang? Nak saya soleh, nak baik hati, kak surga Umi. Jadi hidup itu perjuangan. Dan katakan, alhamdulillah saya dah letih hari ini karena Allah. Daripada, nak buat apa ya? Rasanya sudah masak, sudah kemas baju, nak buat apa ya? Pening sendirian. Orang kalau tak penat itu pening, suruh tidur pun berkhayal. Tapi kalau orang sudah penat sangat, tak payah letakkan bantal, duduk pun jadi tidur. Tapi jangan tiap-tiap hari duduk tuh tidur terus. Ya, itu tindakan Allah Al-Jabbar. Satu, kepada Fir'aun, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan. Dua, kepada Bani Israel, akhirnya Allah angkat. So, yang di bawah itu dibaiki oleh Allah, tetapi cara membaikinya, ingat perempuan, Anda semua ingin dibaiki Allah tak? Caranya harus menerima musibah yang datang. Ya, belajar pada fakta. Orang yang dibaiki adalah orang-orang yang akan merasakan sakit dahulu. Ya, makanya kalau kita ingin misalnya, saya nak jadi orang baik, saya nak jadi orang best, serahkan sama Allah dan terima apapun yang Allah buat ke kita, terimalah. Karena Allah sentiasa bertindak memperbaiki kita. Sentiasa bertindak memperbaiki kita. Bukan sekali-sekala, sentiasa. Karena menggunakan kata Al-Jabbar. Sentiasa dibaiki. So, Anda suka sesuatu, itu dibaiki oleh Allah. Anda bencikan sesuatu, tengah dibaiki oleh Allah. Anda tengah sakit, dibaiki oleh Allah. Anda tengah happy, dibaiki oleh Allah. So, apapun yang berlaku sekarang, Anda tengah dibaiki oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tak pernah pun saya mohon juga sebetulnya. Dekat mana? Dekat duduk di antara dua sujud kita kan? Ya, ada doa di situ. Okay. Itu contoh yang pertama. Ada tak perempuan tuan-tuan mendapatkan contoh yang lain tindakan Al-Jabbar dalam Al-Quran? Ada ke tak? Ada. Contohnya kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kan? Yang dibawa itu siapa ketika itu? Adik akan dibully abang-abangnya. Jadi wahai abang-abang, kerja abang-abang itu dalam Quran itu suka bully adik. Dan adik yang dibully, diam saja. Nanti Allah akan perbaiki urusan adik. Jadi Yusuf diam saja. Maknanya apa? Terima kenyataan itu dengan bersandar pada Allah Al-Jabbar, habis nanti abang itu. Ya. Jadi jangan blame abang, tetapi doakan. Karena itu, ketika Yusuf dijatuhkan oleh abang-abangnya, dikutip oleh kafilah, dijual dengan harga yang murah, diletakkan dekat istana, dimasukkan dalam penjara, dan nanti dinaikkan di atas singgasana, Allah bertindak Al-Jabbar kepada saudara-saudaranya. Ditimpakanlah musim kemarau panjang yang tidak memiliki persediaan makanan, sehingga harus pergi ke Mesir, berjumpa dengan Yusuf. Kalau tidak ada abangnya, Yusuf tidak akan naik ke atas.
Kalau tidak ada Yusuf yang dijatuhkan dan dikendaki oleh Allah jatuh, tidak ada abangnya yang kembali bertaubat kembali kepada Allah, mengambil ayahnya dan diletakkan di atas singgasananya. Maka keyakinan Yakub luar biasa. Asa ayatiyani. Ya, mudah-mudahan asa ayatiyani. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kepadaku semua anak-anakku jami'an. Ya, fasabrun jamil, dan sabar itu adalah kunci atas masalah. Jadi berharap saja. Berharap pada siapa? Yang berkuasa. Soal Jabar akan perbaiki urusan kita. Ada kalanya diperbaiki untuk supaya bersabar, ada kalanya dibaiki supaya kita untuk bersyukur. Itulah Allah Al-Jabar. Best punya Tuhan ini. Best. Tenang jiwa kita. Oke. Kita ambil contoh juga dalam Al-Quran kisah umat Nabi Muhammad. Ya, selepas kita bincang tentang Yusufnya, Bani Israelnya, oke, kita ambil para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi disebutkan dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-140, ya. Bagaimana Allah memperbaiki umat Islam ketika itu ada di Madinah dengan melalui fasa-fasa peperangan, dimulakan dengan Badar, akhirnya dimulakan dengan perang Uhud. Ya. Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum min qabl." Mislu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Jadi Allah katakan begini kepada umat Islam yang ada dekat Madinah yang kalah dalam perang Uhud. Jadi harus terima perang Uhud. Ada orang yang mengkaji, oh tak kalah sebetulnya umat Islam. Letakkan je memang ketika itu down umat Islam. Jujur je fakta itu. Allah katakan begitu. Jika kamu ditimpa oleh rasa sakit penderitaan pada kekalahan perang Uhud, sebelumnya orang-orang kafir pun menderita dalam perang Badar. So aku buat perputaran manusia, pusingan roda manusia itu kadang di atas di bawah, tak kisah kafir mukmin. Jadi kita buat asumsi sekarang, jangan karena kita mukmin kita diletakkan terus di atas. Jangan karena mereka itu kafir dekat bawah terus. Sebab umat Islam kadang-kadang harus dibaiki dengan diletakkan di bawah. Buktinya Islam dekat Mekah kat situ, kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Bila masuk ke Madinah di atas ke bawah? Atas. Perang yang lain bawah, atas sampai ke sekarang diletakkan balik ke bawah. Jadi menyorot melihat fenomena sekarang umat Islam dikaitkan dengan tadabbur Asmaul Husna nama Al-Jabar, kita tahu puncanya. Apa puncanya? Allah tak nak menjadikan orang kafir itu sentiasa menang supaya umat Islam tak berputus asa. Demikian juga Allah tak nak umat Islam itu terus menang di atas. Kalau menang jadi hipokrit. Karena dia akan bergantung dengan dunia aja, kenikmatan, karena menang di atas dengan kekuasaan. Jadi hipokrit. Jadi munafik. Munafik itu yang cinta dan harta. So mereka akhirnya hanya berebut tentang harta, tapi diletakkan Allah di atas je. So tak aci kan? Maka umat Islam kadang di bawah, kadang di atas. Demikian juga kita manusia, kan? Kadang sedih, kadang bahagia. Kalau kita tak pernah sedih, bagaimana kita menghargai arti sebuah kebahagiaan? Kalau kita tak pernah tertawa, bagaimana kita boleh menghargai kesedihan orang? Kalau kita tak pernah dibawa, bagaimana kita menghargai kejayaan? So dibuatlah benda itu bertentangan. Karena itu bukan cuma partikel yang saling berpasangan, suasana jiwa pun saling berpasangan. Ada susah, ada senang. Ada tawa, ada tangis. Pandai ya? Ada miskin, ada? Ada. Subhanallah. Tidak ada yang di bawah. Semuanya pandai. Oke. Jadi berpijak kepada nama Al-Jabbar, tindakan Allah adalah
memusing-musingkan manusia. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang kita di atas, kadang kawan kita ke bawah. Demikianlah datang silih berganti. Oke. Untuk paham lagi, Ustazah akan hadirkan sebuah cerita atau kisah nyata bagi memahami tindakan Al-Jabbar, sekaligus untuk memunculkan satu implikasi kesan dalam jiwa kita ketika kita belajar, plus dengan dihuraikan contoh-contoh yang aktual. Oke. Saya sampaikan contoh kisah yang nyata untuk memahami makna Al-Jabbar. Ada sepasang suami istri tengah makan-makan. Puan-puan, tuan-tuan pernah makan berdua tak? Pernah. Pas itu apa yang berlaku pas makan berdua? Entah, tak tahu, banyak fenomenanya makan berdua, Ustazah. Oke. Ada sepasang suami istri makan berdua. Tiba-tiba pintu rumah diketuk, ya. 3 kali diketuk. Istrinya turun, maksudnya istrinya turun dari kursinya, kursi makannya, dan dia membuka pintunya. Kemudian istri itu bila buka pintu nampak ada pengemis yang meminta makanan. Suaminya berkata, "Mama, siapa itu?" "Pengemis, Pak, dia nak minta makan." Istrinya bergegas untuk masuk ke dapur, mengambil bekas dan mengambil makanan untuk diberikan pada pengemis. Kata suaminya, "Biarkan je, jangan dibagi, biarkan dia. Tapi sibuk-sibuk urus orang, jom kita makan berdua." Jadi pengemis itu pergi. Istri tidak boleh memberikan sesuatu tanpa izin suami, tapi dia punya kehendak untuk memberi. Tapi Allah tidak menepati kehendaknya itu. Terima aja lah jadi istri. Tetapi yang dosa siapa? Suami. Suami, Bang. Suami. Karena istri hanya menjaga, mengurus harta suami. Kalau istri itu bersedekah daripada harta suami, tanya suami, dan diizinkan, bagi istri pahala, bagi suami dapat pahala. Dua-duanya. Oke, karena perempuan menjaganya. Kemudian entah apa yang berlaku atas kehendak Allah, qadar Allah, sepasang suami ini bercerai. Bila bercerai, ditakdirkanlah perempuan ini mendapatkan suami baru. Suami baru yang saleh, yang lebih baik daripada suami yang pertama. Yang saleh, yang sayang, yang tajir. Tajir itu apa? Yang kaya. Yang kaya. Kalau orang Indonesia sebut kaya itu tajir. Tajir amat dia. Yang kaya. Ketika itu, si istri bersama suami barunya tengah makan-makan. Ada pintu diketuk dari luar, ya, diketuk, tek, 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 begitu. Dibuka oleh istrinya. Bila dibuka, istrinya itu mukanya merah padam, memerah, menjadi macam buah delima. Tengok, yang mengetuk pintu, yang mengemis itu adalah bekas suaminya. Jadi Allah pusingkan keadaan suami yang di atas jadi di bawah. Tapi istrinya, daripada tertekan oleh suaminya, diberikan kepada orang yang saleh. Kemudian kata istrinya, bila menuju tempat makan dan hendak mengambil makanan itu, mukanya merah, ditanya oleh suaminya, "Kenapa engkau macam gemetar, muka merah?" Istri berkata, "Abang, iya sayang. Abang tahu tak siapa yang mengetuk pintu rumah itu?" "Manalah abang tahu. Dia adalah bekas suami saya, mantan suami saya yang dulu." Belum habis terkejutnya istri itu, si lelaki itu berkata, "Wahai istriku, kamu tahu siapa aku?" "Tak tahu. Aku pengemis dulu itu." Alamak, bagus kan buat cerita kan? Di sini terangkan tapi panjangkan cerita je, biar to be continue kita curious. Saya bila tengok cerita itu, ya Allah, memang cerita itu nak benarkan ayat 140 surah Ali Imran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Anda itu macam tayar kereta. Kadang kat bawah, kadang di atas. Lagi di atas selamat. Ketika apa? Di bawah ada paku. Tapi kalau Anda di bawah kena paku, itulah namanya Al-Jabbar muncul. Dibaiki Anda oleh Allah dengan cara ditusuk paku tadi itu. Jadi kadang di bawah, kadang di atas. Dan itulah siklus manusia. Kan? Jadi senang ingat Al-Jabbar, senang ingat cerita. Nah, itu teori belajar. Paling senang. Kalau ditanya nanti, apa definisinya Al-Jabbar? Senang je. Terpulang nak cerita macam mana. Yang penting orang boleh paham. Tapi jangan mengarut. Ada lagi kisah yang kedua, fakta juga. Seorang dokter pakar puan, satu-satunya pakar pada tahun-tahun yang dahulu, seorang dokter pakar puan mesti dihargai oleh masyarakat. Tetapi dokter ini memeras kekayaan orang-orang yang hendak bersalin. Dia hanya mau melayan pesakit atau dia hanya mau melayan perempuan yang hendak bersalin asalkan dia diberi sekeping emas plus dengan kereta kuda untuk menjemput dia. Masa itu, kalau yang kaya, masa itu pakai kereta kuda, sekarang pakai Ferrari. Begitu. Lebih kurang sama aja sekarang. Jadi, harus dua itu ada. Jemput dokter itu dengan menggunakan kereta kuda harus diadakan. Kalau tak ada, tak boleh dapat pelayanan. Plus nanti balik pulang dikasih 1 batang emas. Ya. Kaya lah. Kalau ribuan yang ditangani, ribuan macam jadi Rothschild. Punya batang emas disimpan akhirnya mati. Oke. Jadi ketika itu ada perempuan yang sangat susah hidupnya. Tidak memiliki apa-apa dan tengah pregnant dan akan bersalin. Sehingga dia jual tilamnya, jual rumahnya, jual segala-galanya supaya boleh membeli kereta kuda dan sekeping uang emas. Sebatang emas. Kadang tumpang kalau tak punya apa-apa langsung, semua masyarakat akan membantu bagaimana boleh mengadakan kereta kuda dan 1 keping emas itu. Jadi setiap hari begitulah pekerjaan dokter pakar itu. Saya harapnya di sini ada dokter-dokter juga belajar dengan Al-Jabbar, takut sama Al-Jabbar. Maka teori tadi watilkal ayyamu nudawiluha. Kadang orang itu di atas, dokter itu di atas je dan lupa diri. Maka Allah pusingkan dokter itu ke bawah. Caranya apa? Allah memberikan penyakit kelumpuhan pada jasadnya. Dokter itu akhirnya duduk dekat atas kursi roda dan tak bekerja. Istrinya melayan, memanggil dokter yang lain, memanggil perawat yang lain, bagaimana supaya suaminya ini boleh sembuh. Jadi sudah beberapa bulan lamanya istrinya menjaga, tapi tak sembuh-sembuh dokter pakar puan ini. Karena tak lama-lama sembuh, istrinya itu macam dah bosan. Maka suaminya diletakkan di bahagian rumah bawah tanahnya. Orang Arab itu di bawah itu ada rumahnya, ada ground tanah untuk diletakkan tungku apa semua untuk menghangatkan buat roti dan seumpamanya. Itulah ada tempat bawah tanah. Cuma tanah yang digali tak atasnya rumah dia, bawah ada tempat. Di Arab juga begitu. Kalau saya duduk dekat imarah, dekat apartemen tu, mesti kat bawah ada tempatnya bawab, penjaga pintu. Dia bagian lantai bawah di dekat dengan pasir-pasir tanah-tanah. Suaminya diletakkan di situ selama 8 tahun. Lama kata? Lama. 1 hari kalau udah sakit udah lama. Dan istrinya bosan melayan menghantar makanan, so dia membeli orang yang menjaga suaminya untuk menghantar makanan. Maka suaminya berkata kepada pelayan itu, tolong panggilkan istriku. Aku rindu dengan senyumannya. Aku rindu dengan perkataannya. Maka disampaikan pada istrinya, kata istrinya, aku bosan, aku tak nak. Kemudian dokter yang di bawah tanah itu sudah tak mampu untuk menilai dirinya sendiri. Artinya, dah campur aduk antara najis kotoran itu sehingga bau sangat busuk selama 8 tahun dekat bawah itu. Busuk sangat. Karena pelayan cuma bagi makan je.
Kalau naskah dalamannya semuanya, mahal upahnya. Cuma bagi makan aja. Jadi istrinya ini juga orang yang jahat sebetulnya. Jahat. Tapi dia jahat disebabkan juga karena suaminya juga begitu. Oke. Karena si istri ini merasa terganggu keindahan rumahnya. Rumahnya besar, sampai sekarang masih ada rumahnya itu. Di mana? Dekat Syria. Karena merasa terganggu aromanya, maka istrinya membuatkan satu gubuk kecil di pelosok, di pedalaman kampung untuk diletakkan suaminya itu di sana. Maka suaminya dikirim dan diletakkan dekat gubuk rumah kecil dekat pelosok pedalaman kampung. Karena dia ada bosan dengan suaminya. Oke. Bila tengok cerita di sini, apa yang ya ada Al-Jabbar di situ ya, memutarkan keadaannya dokter itu. Bila kita nampak ada tindakan Al-Jabbar di sini, Allah bertindak kepada orang-orang yang di atas untuk dijatuhkan dan yang di bawah untuk dinaikkan. Apa perasaan dalam diri kita sekarang? Apa kesan, apa implikasi kita belajar kisah untuk menyokong makna Al-Jabbar ini? Apa perasaan akak-akak semuanya? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Bagaimana amalan dalam jiwa ini, dalam hati ini? Ada perasaan apa? Rasa apa? Rasa takut. Takut untuk apa? Takut apa? Takut dari apa? Takut akan dijatuhkan Allah sebagai tindakan hukuman, bukan musibah, bukan ujian, tapi untuk menghukum. Ya. Mendengar cerita itu dan mengetahui mana Al-Jabbar, akan muncul perasaan takut yang kita itu ketika melakukan tindakan menekan, menyiksa, mendera, menzalimi, menyakiti, Allah akan jatuhkan kita melalui hukuman. Jadi kita takut hukuman akan diberikan pada kita ketika kita menjadi orang yang berasa tinggi dan menekan yang di bawah. Jadi perempuan-tuan-tuan, mungkin ada yang membawai orang di bawah. Berhati-hatilah dengan kuasa yang kita ada, yang Allah berikan. Kuasa sebagai seorang ibu dibagi kekuasaan Allah ya. Allah yang punya kuasa, kita diberi. Sebagai seorang bos, sebagai seorang pengarah, sebagai seorang apa lagi? Apa saja yang kita di atas, yang di bawah kita ada, ya. Maka berhati-hatilah. Kadang-kadang juga sebagai ustadz, ustazah, supervisor. Karena jadi ustazah, tengok siap, kita habisi dia. Hai, yang bersih, kerja tak bersih. Itu pun takutlah. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak friend sangat dengan orang-orang di bawah karena dia sudah terkenal dan jadi seorang selebriti. Walaupun selebriti dalam bidang dakwah. So hati-hati dengan kelebihan yang Allah beri. Jangan sampai orang di bawah yang menuntut ilmu, kita dera mereka. Dalam arti apa? Kita sakiti dia, kita maki dia, kita hinakan dia. Kalau dia connect dengan Al-Jabbar, jatuhlah kita sebagai seorang pendakwah. Orang tak akan ambil kita. Tengok muka kita kat TV, ditutup. Kita tak perasan orang benci kita. Ada orang itu cakap, saya sampai sekarang ini Ustazah tak boleh tengok si dia, si Fulan bin Fulan. Saya kalau tengok dia muncul kat TV, saya matikan dia. Mengapa kak? Sebab dia terlalu menghinakan orang di bawah ini. Tengok itu. Saya belajar, jangan sampai nanti dekat TV, orang tengah live, Ustazah Solehah. Jadi bagaimana berusaha untuk takut dengan hukuman yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berlagak di atas. Jadi orang yang mengajar, dia memahami Asmaul Husna, bergantung kepada Allah. Ya Allah, tetap rendahkan saya walaupun di depan murid-murid saya. Saya ada pun karena ada orang bodoh. Saya ada pun karena ada penuntut ilmu. Iya kan? Ada orang yang tahu, yang dirinya itu tak tahu, maka dia berusaha untuk mencari ilmu. Maka orang yang tak tahu, dirinya tak tahu, itu boleh menjadikan seseorang itu jadi ustadz.
jadi ustazah, jadi pensyarah, jadi supervisor. Tanpa murid yang kita tekan-tekan itu, sampai ada seorang tuh menggigil bila jumpa supervisornya. Menggigil dan pucat, tak boleh nak cakap. Bahaya ini kalau muridnya tahu Asmaul Husna, namun muridnya tak tahu Asmaul Husna juga. Ya Allah, ya Jabbar. Pensyarah yang diajar Al-Jabbar, dah pension misalnya, Allahu Akbar. Dah lama saya menekan murid-murid saya, merasa tinggi dan hebat. Mungkinkah sekarang ini, ya, nak cari muridnya sudah tak tahu lagi di mana dia, sudah lost contact juga. Oke, jadi ada perasaan takut, dan perasaan takut itu jangan didiamkan, harus di follow up dengan adanya sebuah harapan. Ya, jadi hati itu adalah bekas yang harus kita buka. Pastikan jangan bocor, pastikan jangan tertutup, pastikan jangan kotor. Bila kita belajar Asmaul Husna, kita buka penutup hati itu. Sehingga kesan pembelajaran berubah jadi pemahaman itu langsung sangkut dekat hati. Maka ketika itu hati telah melakukan amalannya. Amalan takut, amalan cinta, amalan harap, amalan tawakal. Itu adalah amalan hati. Jadi takwa itu di hati juga di badan, tapi mulakan dengan hati dulu. Ya. Oke. Jadi tadabbur, nama Al-Jabbar, dia akan memiliki satu kesan, implikasi dalam hati kita. Maka buka tutupnya, pastikan jangan kotor di dalamnya, jangan bocor ke luarnya. Ya, dia akan muncul dalam kalbu kita ini, ya, kalbu kita, yaitu al-khauf. Khauf dalam Al-Quran pasangannya itu adalah ar-raja. Ya khafuna azabah, ya, takut azab. Makna azab ini datangnya daripada Al-Jabbar dengan kekuasaannya. Kalau tujuannya ada pada Ar-Rahim, yaitu memberikan sayang. Oke, takut pada azabnya. Kalau sudah takut pada azabnya, wa yarjuna rahmatahu. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Itu pasangan. Mesti ada ar-raja. Namun ar-raja ini akan dilatar belakangi oleh maklumat kita. Betul ke Allah itu boleh mengatasi masalah saya hari ini? Betul ke Allah itu boleh mendatangkan rahmat bagi saya? So ada husnudzan, ada sangkaan yang baik sehingga kita berharap hanya pada Allah. Harapan di sini adalah harapan, ya, berharap dapat rahmat. Jadi rahmat itu lawannya adalah azab. Rahmat lawannya azab. Kalau kita takut terhadap azab, maka tinggalkan dosa. Kalau kita berharapkan rahmat, maka dekatilah Allah. Jauhi dosa, dekati Allah. Kita akan dapat rahmat, bukan kita dapat azab. Kalau sudah ada ar-raja di sini, ya, ada satu harapan, baru kita ada action kan? Ada satu amal. Dekat bawah nanti ini, dekat bawah ini ada namanya al-amal. Jadi sebuah harapan tanpa di follow up dengan amal tidak akan jadi harapan itu. Anda mengharapkan rahmat Allah. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Selamat daripada azab di dunia, selamat juga daripada azab di akhirat, masuk ke surga. Itu perlu ada follow up, berbentuk amalan. Dan amalan itu disebut dengan berakhlak melalui nama-nama Allah. Boleh beribadah juga, luaskan skopnya. Karena itu, setiap orang beramal itu asasnya adalah sifat-sifat Allah yang kita contoh. Beramal dengan bersedekah, kita akan contoh Al-Karim. Ya, beramal dengan apa lagi? Dengan mendidik, mengajar, kita akan berbicara kepada Al-Alim. Mendidik dengan penuh kesantunan, kita akan berbicara dengan Al-Halim. Setindakan baik kita based on nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Disitulah amal kita. Di samping ada harapan, disinilah ada sifat optimis. Apa optimis itu? Optimis itu, ya, berbaik sangka pada Allah dengan
melangkah penuh keyakinan bahwa Allah akan memperbaiki urusan saya. Jadi bila ada sesuatu yang nampaknya mungkin tak berpihak ke kita, nampaknya mungkin secara mata mandang ikutkan bisikan dalam dada kita, macam tak best je, tapi kita katakan biyadikal khair. Kita katakan ini semua baik. Baik, baik, baik. Sampai Anda berharap pun pergi ke satu perkampungan dalam jangka seminggu, Allah buat sampai berbulan-bulan Anda tak sampai. Ketahuilah, kalau sampai perkampungan itu tidak baik untuk kita, mungkin akan berlaku gempa dan seumpamanya. Jadi, optimis. Bahasa senangnya adalah lapang. Kita anggap semua yang menimpa kita itu murni pembaikan dari Allah. So, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh tak mengucapkan alhamdulillah ketika dimarahi suami? Tak boleh. Lepas belajar? Insya Allah. Ada istri mas suaminya. Nanti coba ya, tes. Tes ke Halmi itu. Mama ini, masa tak betul? Terlalu masin sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajburni wahdini ya Allah. Tolong perbaiki urusanku ya Allah. Allah Al-Jabbar. Suaminya belajar juga. Habis laku. Jadi beruntung suami istri itu sama-sama datang. Nanti dekat rumah tangga itu harmoni. Kalau suami tak nak datang, istri yang datang sakit hati. Siapa yang sakit hati? Istri. Tapi berharap sama Allah ya, supaya suaminya juga boleh join kelas Asmaul Husna. Ya, jadi ada optimis, lawannya pesimis. Optimis itu tidak putus asa, tidak putus harapan, tidak stres, tidak depres. Intinya, belajar nama Allah, secara umumnya jiwa kita akan tenang. Ada tumaknina. Nah, jadi kalau saya tanya implikasi, kalau tak tahu jawabannya, saya bagi tahu jawabannya sekarang. Nanti kan bulan depan saya ngisi lagi. Kalau saya tanya, apa implikasinya belajar nama Al-Mutakabbir? Sebut je, tenang jiwa kita. Itu tak boleh dinafikan sebab ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingati Allah melalui nama-namanya, perbuatannya, jiwa Anda akan tenang. Ini cara selamat menjawab soalan. Walaupun, tapi saya rasa tak tenang-tenang juga. Nah, itu lain cerita. Itu namanya kita masih belum boleh faham dan belum boleh praktis lagi dan belum yakin lagi. Ya, kadang belajar Asmaul Husna itu bukan sekali itu jadi orang baik itu. Kadang perlu lama. Kadang perlu sampai 70 pertemuan dalam 4 tahun. Saya mengajar itu tahun 2016 akhir. Ya, sampai sekarang 2019. Ada yang baru rasakan perubahan. Jadi lama. Bukan sekali datang jadi baik gila gitu. Maknanya surga muda lah gitu kan. On terus, luzumut taqwa. Takwa itu buat terus, datang terus. Sampai Allah buka, ada semacam kemanisan dalam mencari ilmu ma'rifatullah. Setelah berapa nama? Setelah masuk pada nama yang ke-98. Ya Allah. Jadi Allah punya kehendak lain. Ada yang cepat. Cepat apa? Cepat paham, cepat tangkap. Kenapa? Umurnya pendek. Betul. Ada yang lambat karena umurnya panjang. Makanya ada orang yang dimatikan umur 40 tahun. Sebab amalan dia sudah memadai orang umur 80 tahun. Ada yang dimatikan umur sampai 100 tahun atau 80 tahun. Sebab amalnya belum memadai lagi, maka dipanjangkan umurnya. Maka panjangkan umur, maka kita doa ya, panjangkan umur supaya mentaati Allah. Ya kan? Ya. Ada orang berjaya, sudah sukses dalam kehidupannya, ya, dari segi apa saja, umur 40 tahun meninggal. Tetapi ada orang baru mulai bekerja, masuk syarikat, umur 40. Nah, makanya dipanjangkan jadi 80. Yang 40 itu bosnya.
Sudah mati dulu, baru stafnya jadi bos nanti pada umur 80 tahun. Masya Allah. Itulah cara-cara Allah mengatur kita. Allah tahu urusan kita untuk membaiki perbuatan-perbuatan kita. Oke. Jadi inilah implikasi belajar nama Al-Jabbar. Sekali-kali kita tak mau melanggar aturan Allah dengan menekan yang di bawah, takut Allah hukum kita. Sekali-kali juga kita tak lepas daripada harapan untuk dapat rahmatnya Allah, dan kita melangkah dengan optimis menuju satu amalan yang amalan itu asasnya adalah ketundukan terhadap kuasa Allah. Oke. Saya bagi satu kata kunci di sini. Oke. Allah Al-Jabbar. Ini al-insan, ya, yang ada kehendak, tak ada kuasa. Ini tak ada kuasa. Kalau Allah Al-Jabbar, ada kehendak, ada kuasa. Jika kehendak manusia dengan kehendak Allah bertembung, mana yang menang? Yang menang adalah Allah. So, di bawah kehendak Allah ini ada kemenangan. Kemenangan ini karena diasaskan oleh kekuasaan. Ada kekuasaan. Kita yang kalah, kita yang tak ada kuasa, bila berdepan dengan Al-Jabbar, apa yang harus kita hasilkan di sini? Tunduk. Tunduk je. Maknanya, terima aje lah. Anda memaksakan kehendak hanya akan stres je. So, kenapa banyak orang stres sekarang? Sebab dia tak faham kehendak dia itu di bawah kehendak Allah. Dia ingin kerja dapat, istri cantik, anak sehat, berjaya dekat sekolahnya, pekerjaannya luar biasa, gajinya, investmentnya. Tak taunya Allah bengkrapkan dia. Kan di luar dia punya expectation kan, maunya kan hidup dalam keadaan kaya raya. So akhirnya stres dan bunuh diri. Karena dia tak paham kehendak kita untuk kaya itu di bawah kehendak Allah yang ada kuasa. So Allah berkehendak tak memperkayakan kita lagi. Sebab apa? Kalau dikayakan kita jadi lupa diri. Kalau dimiskinkan kita akan jadi baik. Cuma tak jadi baik karena tak paham ini. Nah, tak baik-baik juga. Jadi bahaya orang yang dibaiki Allah tak tahu Allah memperbaiki dia, marah-marah terus. Jadi saya sakit tangan, saya tahu hanya akan dibaiki oleh dia. Dia buat apa saja, walaupun saya menangis-nangis, tetap saya akan terima dia memperbaiki. Tapi kalau saya tak tahu dia itu orang yang memperbaiki, dipatah-patahkan, saya marah-marah terus dan tak terima. Akhirnya apa? Sakit hati. So, yang paling bahaya ketika Allah timpahkan kita ujian atau musibah ataupun hukuman, tak perasan itu tindakan Allah memperbaiki kita, tak baik-baik juga kita. Jadinya apa? Memilih untuk bunuh diri. Betul ke tak? Ya. Jadi setiap kehendak kita bertembung dengan kehendak Allah dan tak jadilah kehendak kita, katakan Allah pembaik keadaan saya, Allah Al-Jabbar nak memperbaiki urusan saya. Alhamdulillah. So, setiap orang berdepan dengan masalah cuma ada pujian saja. Alhamdulillah. Tengok anak punya masalah, alhamdulillah. Tengok istri punya pasal, alhamdulillah mama. Tengok suami juga punya pasal, alhamdulillah papa. Semuanya alhamdulillah. Karena itu Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu kan syukur ya. Dia luas jangkauannya. Segala puji bagi Allah yang mengatur saya. Ar-Rahman dengan memberikan rahmat, Ar-Rahim dengan menarik rahmat.
untuk memperbaiki saya. Maliki yaumiddin, di tangannya segala kebaikan. Biyadikal khair. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa alfu alhamdulillah, dan 1000 alhamdulillah kita akan ucapkan. Saya terpegun bila tengok ada seseorang, saya tanya, macam mana kabarnya? Alhamdulillah. Tanya lagi, alhamdulillah. Sudah jatuh cinta dengan lafaz alhamdulillah karena optimis dengan setiap tindakan yang Allah berikan kat dia. Kalau kita, macam mana kabar hari ini? Tulah agak sakit. Lepas makan tempe ini. Jadi sakit semua badan ini Ustazah. Saya menguji sebetulnya. Sakit tak sakit jangan ucapkan. Tulah Ustazah, makan tempe saya blend nih, sakit kepala saya. Mungkin saya gastrik kot. Macam-macam yang keluar. Ya. Jadi orang yang tak minum susu, coba makan tempe. Tempe itu kadar proteinnya sangat tinggi. Bila dia mencoba untuk diet dengan makan tempe, dia sakit badannya. Saya tanya, macam mana keadaannya? Sakit semuanya Ustazah. Kadang-kadang belajar Asmaul Husna setahun tak cukup, perlu bertahun-tahun juga. Itu yang dalam ujian Ustazah, murid-murid itu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya tanya lagi, alhamdulillah yang mana? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Akak tengah happy itu. Akak sehat? Alhamdulillah. Ala kulli hal Ustazah. Ala kulli hal artinya ada sakit-sakit sendi gitu. Tapi sebutannya ala kulli hal. So, tidak ada celaan, tidak ada aduan. Hanya Allah yang tahu dengan maksud kata-kata itu. Alhamdulillah. Pas itu dalam hatinya, karena tak tahu susah tahu. Ala kulli hal. Ya, jadi itu cara optimis dalam menghadapi setiap fenomena dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi saya tanya, macam mana puan-puan, tuan-tuan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mana tuan-tuan, puan-puan? Alhamdulillah. Kenapa Kak? Mertuanya jahat ke? Atau anaknya sakit ya? Wallahu a'lam. Jangan korek lagi. Takut nanti dia akan mengadu kat kita. Cukup kita tahu ada masalah, selesai. Oke. Kemudian aplikasinya nama Al-Jabbar dalam skop rumah tangga. Ya. Dalam berumah tangga, ketahuilah rumah tangga itu disebut sebagai bahtera. Betul tak? Maknanya bahtera itu apa? Perahu. Dekat mana perahu itu? Dekat atas laut. Bagaimana keadaan laut itu? Bergelora. Kalau bergelora, nak kandas, nak karam ke atau nak selamat? Selamat. Tetapi selamat itu ada ketika ada musibah dulu. Maka mesti perlu ada musibah. Rumah tangga juga tidak akan selamat kalau tidak ada musibah. Jadi rumah tangga itu macam orang masak. Kalau ada garamnya, lagi sedap. Maknanya ada tangisan istri. Ya Allah, maafkan kesalahan suamiku hari ini, ya Allah. Itu jadi sedap. Pas tuh suaminya berkata juga, ya Allah, tolong lembutkan hati saya. Nah, itu jadi gabungan. Ada seledrinya, ada bawangnya, semua ada. Kita katakan apa? Perencah rumah tangga itu dalam bentuk masakan. Jadi Anda harus tahu, Anda akan sentiasa dalam berumah tangga akan dibaiki oleh Allah. Oleh itu, rumah tangga tidak akan pernah sunyi daripada adanya musibah. Jadi, sebagai istri, sebagai suami, bersedialah untuk dibaiki oleh Allah melalui musibah, mungkin melalui karena istri atau karena anak ataupun karena kerja dan seumpamanya. Hadapi dengan satu prinsip, Allah al-muslih lil umur. Allah tengah memperbaiki kita. Laksana orang yang sakit, mesti dia akan diobati dengan obat yang rasanya adalah pahit. Sungguh pahit berdepan dengan anak-anak ini. Memang anak-anak akan membuat kita pahit. Suami juga sekali-sekala, romantik bagaimanapun, ada juga pahitnya. Istri juga begitu. Tingginya ma'rifatullah juga ada pahitnya untuk suami. Jadi dibuat begitu.
supaya merasakan kehidupan rumah tangga itu. Jangan terus begini, tidak ada masalah itu. Yang tidak ada masalah itu siapa kata? Nabi je sama istrinya bermasalah ada. Lagi kita super masalah. Mananya lagi super memerlukan nama-nama Allah. Oke, jadi aplikasinya dalam rumah tangga adalah bersabar dalam setiap musibah. Sebab, ya ini aplikasinya, wahai ibu, wahai ayah, wahai suami, wahai istri, bersabarlah dalam setiap musibah. Sebab hakikat musibah yang dikehendaki Allah itu berasal daripada kuasa Allah dalam mewujudkan apa yang dikehendaki dan untuk membaiki hati manusia dalam berumah tangga. Hati kita hendak dibetulkan Allah, bukan jasad kita. Diambilnya harta untuk memperbaiki hati, diambilnya kesehatan untuk perbaikan hati. Maka wahai ibu rumah tangga, wahai ayah rumah tangga, ada tak ayah rumah tangga itu? Tak ada ya? Yang ada siapa? Ibu rumah tangga ya? Kenapa tak ada? Wahai ayah rumah tangga, saya kenalkan sekarang. Wahai ayah rumah tangga dan wahai ibu rumah tangga, bersabarlah terhadap musibah, karena hakikat musibah itu yang dikehendaki Allah untuk memperbaiki hati kita dalam berumah tangga. Dengan adanya musibah, terasa nikmat tatkala kita bermunajat. Tanpa ada musibah, terasa hampa munajat kita. Ya. Seorang istri ada masalah, menangis, mengadu pada Allah, terasa nikmat aduan itu karena berasaskan masalah. Kalau tidak masalah, buat apa bertuhan? Buat apa bermunajat? Jadi munajat itu ada ketika kita ada masalah. Dan yang kedua, bertindaklah dalam rumah tangga itu dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga, bukan untuk provok rumah tangga. Saya ingat perkataan suami saya kepada adik-adik perempuannya. Kalau tidak ada percakapan yang baik yang membetulkan urusan rumah tangga di rumah ini, jangan cakap. Cakap kalau cuma provokasi mama, provokasi yang lain, hanya akan menghancurkan rumah tangga abang-abang kamu. Baik kamu diam. Itu saya ingat dia menasihati adik-adiknya ketika mau balik. Ya, jadi kita harus membetulkan rumah tangga itu dengan cara berkata-kata yang baik. Kalau kata-kata cuma buruk, provokasi, panas-panasi, itu namanya kita menentang dan melawan tindakan Allah Al-Jabbar. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu diperkatakan dalam rumah tangga untuk kebaikan, katakan. Kalau ketika mengatakan hanya merusak rumah tangga orang, diam. Atau rumah tangga kita, baik diam. Maka pastikan mulut kita, tangan-tangan kita, anggota badan kita, semuanya adalah untuk memperbaiki keluarga, bukan untuk menghancurkan rumah tangga. Semesti ada ilmu, yaitu ilmu pertimbangan. Kalau saya buat sekian, apa jadinya? Kalau saya tak buat sekian, apa jadinya? Jadi orang yang hendak memperbaiki rumah tangganya itu orang yang cerdik, mempertimbangkan apa yang perlu untuk dilakukan dan didahulukan, apa yang perlu untuk diakhirkan dan ditinggalkan. Jadi tak mesti berumah tangga itu banyak cakap, tapi berpikir, kalau aku cakap ini ke suami ai, macam mana ya? Saya nak bincang tentang adiknya itu yang suka pinjam duit ini. Nah, contohlah kan. Kalau saya bagi tahu suami saya, nanti dia malah marah. Fikir, adakah kita nak mencerita karena kita nak menghasut suami kita sehingga marah ke adik kita biar tak minta lagi ke kita? Fikir, nak baiki rumah tangga diri kita atau nak hancurkan, terpulang pada lisan wanita-wanitanya. Karena wanita orang yang paling suka bertutur kata. Ya, suka berkata-kata. Ya, jadi buatlah tindakan yang ada unsur al-muslih lil umur, yaitu yang memperbaiki urusan manusia. Kalau tidak ada perbaikan, baik diam dan tinggalkan sesuatu yang boleh merusak. Ya, jadi umat yang tahu nama Al-Jabbar, dia akan progresif untuk merealisasikan tindakan-tindakan perubahan yang mengarah kepada kebaikan. Soal Jabar itu maknanya Allah bertindak mengubah hamba-hambanya menuju kebaikan. Menuju kebaikan. Maka terimalah
apa yang kita hadapi dengan lapang dada, dengan perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sampai di sini, puan-puan tuan-tuan, ada permasalahan terkait dengan nama Al-Jabbar? Ada soalan? Oke. Dan kemudian aplikasi nama Al-Jabbar, kadang-kadang tak mesti kita nak sebut ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Yang saya nampak ini pendekatannya adalah Al-Jabbar digunakan untuk membetulkan lutut yang sakit, tangan yang sakit, sendi yang sakit. Al-Jabbar itu tak mesti dipanggil Al-Jabbar. Menggunakan permohonan yang ada unsur jabar pun cukup. Seperti ketika kita duduk di antara dua sujud, doa kita apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni, ya, wahdini warzuqni, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ya. Mungkin yang lain ada bacaan yang lain-lain, ya. Ini riwayatnya Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani, ya. Jadi ada 5 bacaan itu yang nampak, ya. Ya Allah, ampunkanlah aku. Bermakna ada Al-Ghaffar di situ. Tak payah disebut ya Ghaffar, ya Ghaffar. Cukup kita percaya tindakan Allah adalah mengampunkan. Maka mohon je. Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunkan aku. Karena saya tahu Engkau Maha Pengampun. Engkau Al-Ghaffar. Ya. Kemudian yang kedua, warhamni. Ya Allah, berikan aku rahmat. Karena Engkau adalah Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga, wajburni. Ya Allah, perbaikilah urusan kehidupanku karena Engkaulah Al-Jabbar yang membaiki urusanku. Maknanya hidup itu kan berurusan terus, kan? Berurusan terus. Ada je hal, ada je keadaan, ada je masalah. Tolong Allah yang betulkan urusan saya. Wajburni. Jadi kalau misalnya Anda tengah di bawah, ditekan oleh bos, kemudian sholat, tak sengaja saya kata tak sengaja, karena tak perasan kadang-kadang, kan? Anda diingatkan oleh Allah ketika doa Allah maghfirli warhamni wajburni, dan ingat kandungan ini. So Anda tengah di bawah, Anda mohon kepada Allah agar Anda dibaiki untuk dinaikkan oleh Allah. Wajburni. Konsekuensinya orang yang memahami Allah adalah Al-Jabbar, kita akan terima yang status kita nanti akan di ke bawah. Kalau kita percaya Allah Al-Jabbar, terimalah keadaan kita dekat bawah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak di bawah, bagaimana Allah nak baiki kita? Jadi, kalau sedih, rasakan sedih, menangislah. Rasakan apa lagi? Tertekan di bawah, dizalimi, rasakan penekanan itu, rasakan kezaliman itu. Kenapa? Karena Allah akan memanggil kita dengan hayya 'alas shalah. Kamu nak ke selesai masalah kamu? Iya. Maka sholat itu doa, bukan cuma zikir tapi doa juga. Ada doa Allahumma gfirli. Kemudian warzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Karena untuk beribadah itu ditopap dengan rizki Allah supaya boleh bergerak aktif. Karena Allah itu Ar-Razzaq. Dan terakhir adalah wahdini, ya, wahdini warzuqni. Berikan aku hidayah karena Engkau adalah Al-Hadi. So, ada maghfirah kita pohon, ada rahmah yang kita pohon, ada Al-Jabbar, ya, Al-Islah, ada perbaikan yang kita pohon, ada juga rizki yang kita pohon, ada juga hidayah yang kita pohon. Lengkap dah doa itu. Ya. Jadi tak mesti kita nak ya Jabbar, ya Jabbar. Umumkan kata wajburni apa je yang ada bersama kita. Entah sakit tulangnya, ke tengah sakit mesti perlu Al-Jabbar, akan dibaiki. Entah tengah sedih perasaan kita yang tersayat-sayat kena perkataan orang lain, Allah akan perbaiki. Jadi semuanya akan diperbaiki oleh Allah dengan satu kata wajburni. Bermakna Anda itu lagi tidak baik, maka dibaiki oleh Allah. Sampai akhirnya layak kita diambil oleh Allah. Sudah baiklah itu patutnya. Tapi ada yang tak baik-baik lagi. Walaupun dibaiki, karena tak perasan tengah dibaiki oleh Allah. Baik. Begini, kalau misalnya di luar sholat kita tengah memerlukan, tidak ada masalah, sebab sholat itu ada waktunya. Ketika kita merasa
ya down, ya connect Allah dengan Al-Jabbar. Boleh memanggil, boleh. Ya Allah, ya Al-Jabbar, ya Allah, saya tahu Engkau adalah Al-Jabbar yang memperbaiki urusan saya yang tengah down ini. Wajiburni ya Allah, tolong uruskan urusan saya. Tidak ada masalah. Doa itu anytime, anywhere. Di mana sahaja dan bila sahaja berdoalah. Karena itu doa bahagian daripada ibadah. Dan ibadah itu tujuan kita diciptakan. Maknanya umur-umur kita harus kita lalui dengan ibadah. Dan biasanya kita beribadah karena ada masalah. Contohnya akhirnya kita berdoa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah intipatinya ibadah. Sebab apa? Kita connect dengan Allah yang memiliki kuasa. Bukan connect dengan manusia yang tidak ada kuasa walaupun ada kehendak. Percayalah, Anda punya masalah, sharing ke orang, cuma panasi kita aja. Siapa? Tak ada power. Kan? Yang buat masalah itu Allah. Allah yang menghendaki. Supaya kita connect Allah, Allah selesaikan. Kan simple. Kalau pusing-pusing, saya bagi tahu dia bagi tahu dia, sampai viral satu Malaysia. Subhanallah, karena kebodohan kita lah aib kita terbongkar oleh orang seluruh Malaysia. Malu dan hati-hati. Baiklah pendam, tahan dan connect dengan Al-Jabbar. Jadi seronok kan berumah tangga kan? Seronok. Tapi Anda juga takut. Ya Allah, kalau suami aku tak tahu, aku bergantung pada Al-Jabbar, saya takut juga suamiku dihukum. Kan? Maka maafkan. Jangan mohon, ya Allah baiki suami saya. Tapi jangan tentukan begini, ya Allah, saya tertekan oleh suami saya. Dan Engkau Al-Jabbar akan memperbaiki urusan saya. Tapi saya mohon ya Allah, jangan Engkau hukum suami aku. Biarlah Allah punya hak sendiri. Yang penting Anda maafkan suami. Jangan bawa sampai mati. Sakit hati. Akhirnya kita sendiri yang susah. Orang susah itu orang yang setiap pergi hatinya itu sakit. Jadi jumpa makanan sedap pun tidak sedap karena sakit. Sebenarnya orang sakit, pahit mulutnya, dikasih sotong crispy pun tak sedap. Sedap. Sotong crispy itu sedap. Karena itu orang yang sakit hati dikasih sotong crispy tak sedap. Seperti orang yang sakit, pahit rasa mulutnya itu. Karena itu bukan obat. Sesuatu yang digemari oleh orang-orang yang sakit hati adalah gosip. Itu makan orang sakit hati itu gosip. Dia kalau digosok-gosok makin sip. Gosip itu digosok-gosok dari sip. Jadi makanan orang yang sakit hati itu dia akan kumpul dengan rakan-rakannya untuk bincang tentang orang lain. Kalau dia seronok, iya itu memang itu namanya sakit hatinya jumpa dengan makanannya, yaitu gosip. Gosip adalah makanan bagi orang yang sakit hati. Kalau Anda tak suka gosip, hati Anda sehat. Jadi nak uji, Allah menguji kita. Kadang-kadang jalan, jumpa orang tengah gosip, jom sembang sini. Tak apa, saya ada urusan lain. Karena tahu mereka tengah gosip. Maknanya Anda salim kolbunya. Tapi kalau, bincang apa? Boleh tumpang tak? Boleh. Betul itu. Itu namanya orang tengah sakit hatinya. Jadi makanan orang yang sakit hati adalah gosok. Gosok pula. Gosip. Digosok-gosok makin sip. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ingat nanti ya Kak Roda ya. Jadi gosip itu makanannya orang yang sakit hati, digosok-gosok jadi sip. Oke, saya rasa sudah cukup ya waktu kita. Semoga Allah membimbing kita, memudahkan urusan kita untuk mencontoh dan mengikuti sifatnya yang mulia, yaitu bertindak untuk memperbaiki urusan umat dan juga bersabar atas musibah demi memperbaiki kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada buku orang yang
hari itu meminta saya doa dengan Asmaul Husna.